Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Masih bersama gua di segmen cerita misteri narasumber. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang ingin bercerita tentang kejadian-kejadian misterinya. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Bang? Sehat. Bang, terima kasih sudah hadir di channel gua. Ya, sama-sama terima kasih juga udah diberi kesempatan buat sharing-sharing sedikit lah ya di sini. Bang, ada cerita apa nih buat sahabat-sahabat di rumah? Mulai dari awal dulu kali ya. Iya Bang. Buat teman-teman channel ini, kenalin, nama saya Ahmad Nidal Firdaus. Umur nggak usah lah ya. Umur nggak usah lah ya. Jadi gini, saya mau cerita basic awal saya dapat beberapa kejadian unik ini sih kalau saya bilang gitu. Gini, ini cerita sebenarnya mulai dari waktu kecil lah gitu. Mungkin orang-orang nganggep ada yang bilang kelainan, ada yang bilang kutukan, ada yang bilang mukjizat, ya macem-macem lah gitu. Ini versi saya yang tidak mencari tahu apa itu gitu, tapi ya saya alamin gitu loh. Jadi saya diberi kemampuan sama Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa mengenal mereka gitu. Tidak mengasah dan ya udah terjadi gitu aja gitu. Tapi saya mulai dari kecil lah mulai tahu gitu, dan orang tua bahkan sampai kakek pun nggak ada keturunan seperti itu. Entah gimana gitu, pokoknya ya dapat aja gitu kan. Suatu ketika umur sekitar awal-awal masuk SMP kayaknya. Dulu itu kan kita kalau naik kelas itu kan kita libur sebulan tuh. Tahun berapa kejadiannya? Waduh, 2000 berapa ya? Kayak 2000-an awal deh, 2000 atau 2002-an lah gitu. Jadi waktu itu saya lagi ada di kampung ibu, Purwokerto situ. Itu ada gunung masih aktif, salah satu gunung besar juga di Pulau Jawa, Gunung Slamet. Jadi salah satu destinasi para pendaki gunung juga gitu kan. Itu yang masih aktif, yang kalau kata leluhur, kalau Gunung Slamet meletus, itu Pulau Jawa terbelah dua. Karena posisinya benar-benar tengah banget nih gitu. Jadi sering diceritain sama mbah di kampung, mistis-mistisnya segala macam. Namanya anak kecil mah kayak dongeng aja lah gitu, belum paham gitu-gituan gitu kan. Sampai suatu ketika ngikut paman nih nyari kayu bakar sama rumput-rumputan untuk kambing. Itu masih nama tempat saya itu Gunung Anyar. Kaki Gunung Slamet, cuma dia bukan trek pendakian gitu. Gunung Anyar itu nama daerah bukan nama gunung ya, cuma nama daerah doang gitu. Kita mulai masuk ke hutan, nggak ada yang aneh, biasa aja gitu loh, kayak ya namanya anak-anak kayak megang ranting gitu segala macam gitu kan, megang ranting, main-main gitu kan, sering ngeliat apa ya biasalah burung-burung apa segala macam gitu. Ikutin pamannya jalan kok nggak nyampe gitu kan, sampai jauh. Terus saya nanya sama paman, waktu itu manggilnya Wah, masih jauh gitu, karena kan kaki udah mulai capek nih gitu. Masih jauh, lumayan, kenapa gitu kan, haus gitu kan. Oh ya sebentar, saya suruh tunggu di situ tuh. Terus di situ saya kayak ngedenger kok dari satu arah, waktu itu kalau nggak salah di sebelah kiri gitu, kok kayak ada orang banyak kayak ngobrol gitu kan. Saya pikir apaan nih gitu kan,
apa paman kesana kan kelamaan banget kan nungguin. Samperin ngikutin aja gitu. Terus sama suara sungai, suara riak air gitu loh, kayak air jalan gitu kan. Di pinggir sungai ya, Pak? Iya, kedengerannya seperti itu, suara pinggir-pinggir sungai gitu kan. Samperin, rame orang, ya udah kayak orang biasa aja, kayak aktivitas biasa aja gitu loh. Rame, saya nyari paman saya kan, karena saya nggak kenal dan waktu itu saya kan nggak bisa bahasa Jawa kan. Ya cuma ngeliatin aja, nyari aja gitu loh, saya nggak tahu kan apa ini orang kampung saya atau bukan, ya nggak tahu, ngeliatin aja. Oh nggak ada, saya balik lagi. Terus pas banget nih saya ke tempat tadi, paman saya datang. Dari mana gitu kan? Tadi situ nyariin paman, nyariin uak gitu kan. Oh, ngapain ke sana, orang saya kesini gitu. Nih minumnya gitu, dikasih air botolan gitu, cuma bukan merekan gitu. Jadi kayak tau lah air dari mana, pokoknya air aja saya minum. Terus nanya, "Wah, kirain tadi ke sana gitu kan, rame orang." Terus dia bilang, "Di mana?" gitu kan. "Di situ ada, Wak." gitu kan. "Oh, ayo gitu kan. Jalan, suruh jalan langsung. Pulang gak lama. Terus ngomong lah sama si Mbah, cuma ngomong bahasa Jawa, saya nggak ngerti. Waktu itu saya nggak ngerti, sampai saya cerita ke ibu baru ngerti. Yang intinya gini, ini dia tadi mampir ke kampung apa gitu, saya lupa. Dia ngeliat gitu loh. Saya takut gitu, si Wak bilang sama si Mbah takut gitu. Ya udah gitu kan. Ya udah. Itu saya dari waktu itu siang mau ke siang, itu sekitar jam 10-11 lah, mau ke siang itu bener-bener disuruh masukin ke kamar, nggak boleh kemana-mana, dikasih makan, dikasih minum, nggak boleh kemana-mana di situ, nggak boleh kemana-mana, udah di sini aja dulu gitu, main apa kek gitu. Waktu itu belum ada TV kayaknya, belum nyampe, listrik ada cuma kayak belum ada TV. Udah ngapain ya, waktu itu kayak kalau nggak salah baca majalah gitu, majalah punya anaknya Mbah juga yang paling tua kan, dia cewek, baca majalah gitu kan. Keluar tuh udah malam baru ibu yang cerita gitu, "Kamu tuh tadi nyasar," gitu. Dia bilang, kamu tuh tadi nyasar kemana, orang sama si Uwa gitu kan seharian. "Enggak, kamu itu nyasar," gitu. Terus si Uwa langsung bilang gini, "Kamu tahu nggak tadi kamu kemana?" gitu kan. "Orang ke tempat rame-rame," dia bilang gitu. "Banyak orang kok," gitu. "Orang saya ngeliat," gitu. "Orang Nidal ngeliat," ya panggil keluar kan Nidal. "Orang Nidal ngeliat kok," gitu. "Rame orangnya di situ, cuma nggak ada Nidal kenal," gitu. "Kamu tuh udah pergi sehari," gitu. "Sehari? Kamu udah pergi sehari?" 1 hari ternyata tuh, entah hitungannya 24 jam atau gimana, itu 1 hari. Jadi gini, konteks ternyata gini, pas saya pulang itu ternyata udah malam, tapi kayak badan saya yang dibawa nih, badan saya dibawa, cuma pikiran saya masih di sana. Itu sebenarnya udah malam gitu, makanya saya pikir jam 11-an gitu, jam 10, jam 11-an, ternyata itu udah malam sebenarnya gitu. Dan saya dinepin di situ, maksudnya takut diambil badannya, makanya nggak boleh kemana-mana situ. Saya bilang, ya namanya anak kecil kayak orang nggak mudeng ya, orang-orang nggak ngerti ya, kayak apa, "Enggak lah, orang tadi sama si Uwa juga pulangnya." Ya udah sekarang tidur gitu. Tidur memang posisinya itu kan kayak begadang masuknya gitu, orang nyampe berarti hitungannya sekitar, kalau ibu bilang seharian berarti sampai malam gitu. Kalau orang tuh bilang seharian kan kayak dari siang sampai malam kan gitu kan. Terus suruh di kamar itu udah lumayan lama, berarti begadang. Nah saya bangun tuh sekitar zuhur lah, jam 12 baru keluar, lapar banget, makan itu saya makan satu ini loh, apa namanya, satu bakul, nggak pakai nasi, pakai garam makan. Terus kalau di kampung itu ada namanya dage. Dage itu apa ya, semacam fermentasian kayak ampasnya oncom lagi lah, oncomnya udah ampasan tahu, ini
lebih ampasnya lagi gitu kan buat gorengan mereka. Itu saya makan dage sama cabe, tapi nasi dulu ya, nasi habis, dage sama cabe rawit itu yang merah-merah oranye itu loh, cabe gemblong atau apalah gitu, makan. Si ibu marah, siapa ini yang makan kok langsung habis gitu kan, yang lain belum pada makan gitu. Terus saya ngomong, tidak bu gitu. Kamu habis semua ini? Itu waktu itu badan saya tuh nggak segini, kecil banget, masih kecil, satu bakul gede kan posisinya kan ada saya, ibu, sama ada yang paling kecil, kan saya berdua bersaudara. Sama keluarga mereka tuh keluarga besar. Itu satu bakul tuh banyak loh, habis, tapi nggak tahu kemana, perutnya kecil, emang nggak tahu kemana. Dari situ Simbah langsung sini, ikut mbah yuk, ikut mbah, diajak lah melihat sungai gitu kan, sungai main gitu, ayo mandi dulu, mandi karena belum mandi kan, mandi terus dia ngomong gini, sebentar ya mbah, mau bahasa kita mau pup lah, mau pup, kamu di sini dulu gitu. Oh iya mbah. Ya udah main air, namanya anak kecil seneng lah berenang, mau udah SMP juga seneng main batu, terus nyari kepiting gitu kan, yuyu lah gitu, main terus Simbah datang gak lama, yuk pulang, udah kan, iya udah mbah, udah ayo pulang, basah-basahan kan pulang, nggak jauh lah 10 menit 15 menitan jalan gitu kan. Terus Simbah, jadi ini taunya setelah udah gede ya. Simbah ngomong sama ibu katanya, anak kamu diajak main tadi gitu, diajak main sama siapa gitu kan, nah, adalah gitu leluhur kita gitu. Jadi di kampung saya tuh tiap kalau habis lebaran waktu itu lebaran haji atau fitri kalau nggak salah, mereka ziarah ke leluhur lah gitu. Itu kayak mau masuk ke hutan dan sendal kan ditaruh di depan. Itu kayak ziarah kuburan kampung gimana sih? Kita nyeker semua gitu. Saya nggak ngeliat kuburan di mana, saya nggak ngeliat. Cuma yang saya ituin pernah datang tuh mukanya sama semua, tapi pakaiannya beda kan, apa semua. Nah Simbah ngomong di situ, coba ntar main-main gitu. Kalau lebaran main-main ya gitu kesini gitu. Ikut ziarah gitu kan. Nah mulai dari situ saya bawanya pengen ke hutan mulu. Terus pernah ibu hampir pingsan waktu ngelihat saya main sama ini, apa sih namanya itu, macan hitam. Itu hewan beneran. Kalau kita bilang apa ya, jaguar lah, yang hitam, tapi dia masih ada motif ya, bukan hitam polos kayak puma gitu, bukan. Ada motifnya gitu. Kita main aja gitu, kayak anak main sama kucing aja gitu loh. Nah, kalau kata Wah itu penunggunya gitu. Nah, mulai dari situ kata Mbah gini, kamu jangan nyari tahu ya gitu tentang apa namanya, kalau kamu ngeliat apa-apa ya udah gitu, kamu anggap aja teman mereka baik-baik, tapi kalau ada yang mau jahatin kamu jangan ngebales, dia bilang gitu. Itu mungkin kalau diceritainnya umur lebih agak kecil lagi mungkin dianggap angin lewat gitu, tapi kalau waktu itu udah SMP menuju akhir dikasih tau kayak gitu, akhirnya agak-agak ngerti lah gitu kan, udah mulai ngerti lah pergaulan segala macem kan, ngerti. Terus mulai yang namanya ngelihat kayak sesuatu yang aneh, mungkin kalau kita bilang ngelihat sekelebatan lah gitu kan, sekelebatan ngelihat. Terus kata ibu, udah nggak apa-apa, mereka cuma nggak sengaja aja gitu, nggak sengaja. Udah sempet sih kepo, pengen nyari tahu nih saya kenapa sih gitu loh, apa saya doang atau gimana gitu. Makanya saya jelasin nih, saya versi orang yang nggak mau tahu tentang apa yang saya alamin atau apa yang dikasih ke saya gitu loh, nggak mau nyari tahu gitu. Ya makin kesini akhirnya makin ngerti gitu loh.
dibilang mau bersahabat sama mereka ya buat apa gitu. Banyak temen yang minta tolong dong, di rumah gua ada gini-ginian nih, tolong dong. Terus ada yang minta, wah macem-macem deh gitu. Macem-macem, cuma aduh jangan deh gitu, jangan sampai lu tuh berurusan sama mereka. Ya biarinlah, dua alam ini nih biarinlah gitu. Ke mereka kita udah biasa aja gitu loh, biasa aja, nggak usah saling ngusik, saling ganggu segala macem. Cuma ya sempat ketemu sama kan sering pernah masuk ke forum mereka tuh, sharing sama mereka gitu. Itu forum tertutup, jadi mereka bilang gini, aduh jadi mereka bilang gini, kita sesama itu kalau kita ngumpul, please ya, kita ngumpul kayak teman biasa. Kita jangan make skill masing-masing gitu. Jadi kata si salah satu pionir founder mereka gitu loh. Udah tua orangnya, cewek. Jangan saling make skill kita masing-masing gitu, karena bahaya buat kita gitu loh. Itu nggak bagus gitu. Dan kalau bisa ya udahlah gitu loh. Ya udahlah, nggak usah terlalu yang gimana gitu. Memang ada kita versi orang yang nggak menerima atau versi orang yang sombong, ada gitu, tapi kita jangan sampai ke mereka lah, jangan sampai kayak mereka. Biarin skill kita itu ya jadi gift lah dari Tuhan gitu loh, suatu pemberian spesial dari Tuhan gitu loh. Ya udah gitu, terima aja, jangan terlalu make untuk yang hal aneh-aneh, apalagi buat kejahatan segala macem, karena dia bilang ada yang bisa. Jadi tingkatannya beda-beda. Ada yang sampai bisa ngontrol mereka. Ada yang sampai bisa kayak bersekutu sama mereka. Makanya kita bilang pesugihan gitu. Walaupun yang namanya paranormal, dukun segala macam itu ada yang bisa atau enggak. Ada yang mereka kan make kayak pengorbanan mereka dengan puasa, wirid segala macam bla 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 lah, itu cara mereka gitu kan. Ada. Cuma kita ya udah gitu loh. Kita ya udah. Sebenarnya banyak sih semenjak saya dari situ kayak kepo banget nih gitu. Kepo banget, tapi percaya deh, dibilang gak enaknya lebih banyak dibanding enaknya. Karena kita kadang nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang bukan. Tiba-tiba aja kadang muncul, kadang ada gitu loh. Karena saya sendiri nggak ngasah, nggak yang harus ngasah insting atau naluri, enggak. Itu malah bahayain diri sendiri katanya gitu. Ya gimana, kita lagi nongkrong, kita ngedip, banyak aja tiba-tiba, kaget lah. Pernah kayak gitu. Yang lebih saya nggak setuju adalah orang-orang yang bisa kayak gitu, malah orang-orang yang sok tahu kayak gitu, itu ngusilin orang, malah menonjolkan. Kita lagi makan nih, ini si orang yang bisa kayak, jangan makan di situ, ya semua tempat aja jangan dimakanin. Karena ya kan ada mereka tuh nempatin suatu tempat, ya mereka nyaman aja di situ. Terus ada orang yang jualan gitu loh. Kayak waktu itu saya pernah diundang di suatu channel, ya kita makan di situ. Ini memang dia ada aja gitu loh, memang ada, dan nggak ada sangkut pautnya, masih tempat makan ini nggak ada sangkut pautnya. Tapi orang sering ya nggak sengaja aja sering lihat gitu, terus disambungin, wah ini lontong pocong gitu. Ya memang ada di situ aja gitu, nggak yang dia ngebantuin, enggak gitu. Ya udahlah biarin. Nah, kalau kita pulang baru kita jelasin. Tapi yang jelas tidak ada efek negatif buat badan. Taruhlah misalnya yang paling sering tuh dikasih liur pocong, gondoruah apalah gitu, monyet-monyet segala macam. Nggak ada efeknya buat badan. Nggak ada kayak kita makan ada campuran formalin, borak, nggak ada efeknya. Yang bikin efek adalah kita jadi keinget mereka terus. Oh enak nih. Kayak misalnya gini, dia itu biasanya main area. Saya makan di satu tempat nih,
Saya orang yang biasa ya, makan di suatu tempat, taruhlah biasa kita mie ayam misalnya, makan mie ayam, wah enak nih, saya udah kena nih sama mereka. Kalau misalnya ada orang temen nanya, gue pengen makan mie ayam, oh sono aja tuh enak, gitu. Langsung keingetnya ke sana, ke tempat itu doang sebenarnya. Tapi kalau di luar jangkauan mereka, taruhlah kalau kita bilang mereka megang kelurahan atau kecamatan lah kita anggap. Tapi kalau udah main kota madya, nanya, makan mie ayam yuk, wih di mana daerah sini ya? Gitu. Di mana daerah sini ya? GoFood lah, atau apalah, online lah, atau jalan aja yuk kita nyari mie ayam gerobakan. Gitu, nggak masuk areanya, nggak sejauh itu mereka. Karena kalau sampai jauh-jauh juga itu bayarnya makin mahal. Bayarnya tingkatannya beda-beda, kastanya beda-beda. Ada tingkatannya tersendiri. Ada tingkatannya gitu. Ada yang bisa dilihat sama kami, ada yang tidak bisa dilihat gitu. Yang sampai bisa ngelihat yang gede-gede, tinggi-tinggi berapa meter ada itu. Umur ratusan tahun, ribuan tahun ada. Cuma kami ada yang bisa ngelihat, ada yang enggak. Kayak misalnya kita sama-sama berdua bisa ngelihat di pojok ada apa gitu. Belum tentu sampean bisa ngelihat. Saya doang yang lihat, karena beda-beda pandangannya, tapi sama-sama bisa ngerasain. Karena perasa kita tuh lebih peka dibanding yang teman-teman yang nggak punya skill itu. Kita lebih peka aja gitu. Jadi ya tetaplah kita manusia biasa cuma dikasih gift lebih aja gitu loh. Cuma ya sebijaknya kita untuk jangan sampai gimana-gimana lah gitu loh, manfaatin dengan baik gitu. Jadi ya sekalian di channel ini saya ngejelasin lah gitu loh, karena jarang sih channel yang ngebahas kayak beginian juga gitu. Jarang banget. Mereka hanya menceritakan mereka bisa bertemu segala macam gitu, tapi versi kami jarang banget gitu. Kalau dibilang banyak banget, kalau mau diceritain mah banyak banget. Mau dibilang hampir tiap hari, ya hampir tiap hari gitu. Hampir tiap hari. Dan mitos-mitosnya segala macam, banyak banget gitu. Intinya kami cuma minta, ya kami juga manusia biasa gitu. Punya perasaan sakit jika kalian menghina kami. Itu kutukanlah, lu ini segala macam bla bla bla. Oh ya udahlah gitu. Mungkin kalau saya masih umur ABG, emosi sampai bilang pernah ada temen ngomong kayak, kutukan lu dulu, orang tua lu pernah sugihan kali apa lu kena kutukan, wah emosi lah, digituin namanya bahas-bahas orang tua lagi. Tapi makin kesini makin, ayo udahlah, udah terbiasa ya Bang? Iya, udah terbiasa lah, ya udahlah, nah segala macam gitu ya. Buat teman-teman yang sama kayak saya gitu, ya udahlah jalan hidup kalian aja kayak biasa aja lah, nggak usah yang neko-neko gitu loh. Kalau saya beranggapannya seperti itu gitu. Sampai saya memanfaatkan skill saya ini kayak ngebantu orang sharing-sharing gitu, dan diajak sama temen belajar tarot gitu kan, seru. Kita sering sharing sama teman orang punya masalah segala macam, ya udah kita sharing gitu. Makin di sini makin yaudah nemu manfaatnya gitu loh. Ya kayak begini aja, kita sharing, kalian buat audiens dari channel ini biar tahu ya kami ini ada gitu. Tapi bukan kami tetap manusia biasa yang ya beraktivitas seperti biasa aja. Cuma bedanya ya kami dikasih kelebihan, lebih sensitif gitu aja. Jadi guys, cerita kita dalam video kali ini, gue mau nanya-nanya nih untuk narasumber kita, Bang. Tadi kan di cerita Abang hilang nih posisinya. Iya. Kata orang tua ya, kata orang tua Abang kan posisinya hilang 1 hari. Iya. Seharian ya. Seharian. Itu Abang yang Abang rasain gimana? Iya kayak gini loh, kayak kita keluar kebun aja, keluar hutan ke kebun, ngeliat orang rame. Kita lagi jalan nih, nyasar rumah-rumah penduduk gitu kan,
kosongnya nggak ada orang, tiba-tiba kita ketemu jalan raya, senang kan? Iya. Udah nyasar ketemu jalan raya, oh jalan raya nih, tinggal ngikutin jalan dikit kan ada pelang hijau, tinggal ngikutin aja jalan raya tuh, sama kayak gitu. Yang Kosong abang lihat aja. apa aja bang yang abang lihat di jalan? Orang-orang beraktivitas seperti biasa aja. Ada yang dia jalan bawa cangkul, ada yang cuma yang saya ngehnya baru setelah beberapa tahun kemudian mereka pakaiannya pakaian jadul, masih pakai sarung di di leher, cangkul juga cangkul yang jadul banget, terus masih kebaya yang versi jadul gitu. Kain carik gitu, nggak ngeh di situ. Cuma yang posisi kan saya nyari Ua kemana sih gitu kan. Udah nongol ngeliat, padahal saya itu nggak lama, cuma ketemu nyari aja, celinguk nyari mana lagi si Ua nih kan. Mungkin dia nyari warung atau gimana nggak tahu, karena jalan cuma bawa ini aja arit, bawa arit aja sama tali waktu itu buat nyari rumput ya bang? Iya, buat ngikat si rumput itu sama kayu bakar, udah sama bambu buat ngikat si kayunya nanti, udah gitu doang. Gitu pokoknya, ngeliat, nggak dengar mereka ngobrol apa, cuma ngeliat doang, ya udah, terus balik. Sama yang abang sempat jarang di suatu nenek moyang bisa dibilang ya, jarah ya. Leluhur ya. Iya. Abang jarah di tempat leluhur, abang ngeliat orang wajahnya mirip semua, sama semua. Sama semua, mukanya sama semua. Itu saya nggak ngeh sebenarnya, kayak kan semua pada nunduk tuh. Memang kebiasaan di sono kita datang nih buka sendal kita nunduk semua. Iya. Nunduk gitu kan, nunduk. Kayak ya menghormati lah gitu kan, menghormati, karena kalau jalan tetap begini walaupun begini nih terusan sombong gitu, semua nunduk. Namanya saya bukan orang situ ya, jadi kayak penasaran gitu kan, di mana sih yang kita ziarahin mana gitu loh, yang mana sih gitu kan. Saya ngeliat gini aja, ya udah orang-orang pada duduk semua baca buku ya, bawa buku Yasin, cuma saya nggak tahu baca di bagian mana yang nggak tahu. Ngeliatin nih, pas waktu itu saya kayak mulai bosen ngeliat gini, sama semua kayaknya, di mau cewek mau cowok kayak sama semua. Samanya tuh konteksnya kayak samar-samar sama gitu loh, sama semua apa gimana ya. Pas pulang barulah ngeliat, beda loh gitu loh, beda. Terus yang tadi kemana ya? Cuma itu ibu nggak cerita ke ibu gitu tentang muka sama semua. Ya, saya anggap ya biasa aja, cuma saya yakin ini sama semua nih, apa saudara apa gimana, ternyata ya enggak, itu ya biasanya perwakilan. Jadi yang tua-tua nih, karena biasanya yang muda-muda itu kan ada yang mudiknya itu setelah lebaran. Nah itu ya biasanya yang tua-tua gitu datangnya. Udah dari situ kayak insya Allah deh setiap lebaran datang gitu buat ziarah gitu, walaupun nggak ada kewajiban di situ karena saya bukan asli daerah situ, cuma keturunan doang gitu, karena ayah kan bukan orang situ kan, orang Jakarta. Ini bang, dari kejadian-kejadian yang udah abang alamin dan sampai sekarang, abang jadi lebih sensitif dong ya? Pasti lebih sensitif, cuma kayak saya kalau jalan sama pacar nih, kadang isengin dia kan, isengin gitu. Awas di situ ada, awas di situ ada gitu. Yang saya kasih tahu nih bener ada gitu. Cuma sosoknya kan ada. Iya, sosoknya ada. Cuma kan kadang dia yang ya apaan sih jangan. Dulu tuh saya tuh punya motor. Kan motor sekarang tuh kalau kita nyalain kunci kan lampu langsung nyala kan. Iya. Gitu. Dulu sempat punya motor yang bisa matiin lampu. Kalau jalan malam nih, jalan sepi saya matiin. Itu kalau saya matiin nih, wow itu langsung kayak nyerbu sebenarnya, kayak langsung ngeliat gitu loh, teng gitu, saya ngeliat doang yang ngeliat. Cuma kalau pacar saya kan tahu kan, oh panik dia segala macam. Kadang dia juga nanya, kok di situ warungnya rame ya, emang ada apaan sih? Ini orang kadang-kadang mancing-mancing gitu loh, mancing-mancing gitu. Cuma pacar abang jadi mancing. Iya, mancing-mancing gitu, pengen tahu. Cuma saya lebih ke ya enak kali, ya promosinya bagus kali, ya kita bawa positif aja gitu, jangan iyalah gimana enggak,
make ini, make itu, ya udah kita bawa positif aja. Kadang teman juga ada yang gitu. Cuy, makan di sini enak tau. Cuma lu jangan bacot ya gitu. Jangan ngomong apa-apa, pokoknya gue mau nyobain gitu loh. Gue mau nyobain gitu. Ya udah sih gitu loh. Ya udah gue juga makan gitu loh. Makan aja gitu. Ntar aja bahasnya mah gitu. Ada ya beberapa teman ada yang kayak begitu. Iseng yuk kesini, di rumah ini katanya serem tau gini. Bodo amat. Paling ya udah bodo amat, biarin aja lah. Gitu loh. Yang punya rumahnya nyantai kok gitu. Aja. Terima kasih udah Siap. hadir di channel gue ya Bang. Dan mau Siap. cerita tentang pengalaman pribadinya. Dia guys cerita kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.